Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Technopreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai observasi dan analisis pengusaha pemula dan pengusaha sukses. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anggia Nurstianto dengan NIM 14014211184 dengan nomor pasiensi 43, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel D. Berikut merupakan hasil wawancara saya mengenai pengusaha pemula lokal. Pemula lokal yang saya dapatkan yaitu beliau memulai usaha kebab teras dengan biodata pengusaha berbagai berikut dengan nama lengkap Bapak Christophorus Danis dan memiliki nama panggilan Danis. Usia 30 tahun. Beliau ini berasal dari daerah Demak dan alamat saat ini yaitu berada di Jalan Raya Beringin, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di mana beliau ini juga mendirikan kedai kebab teras di tempat tersebut. Nah, hasil wawancara saya dengan beliau ini tentang bagaimana memulai usaha baru ini, beliau memutuskan untuk memulai usaha berupa kedai kebab didasarkan atas alasan tingginya target pembeli yang meliputi segala khalayak dari usia anak-anak hingga dewasa. Dan dengan harga yang cukup terjangkau ini dapat menjadi kelebihan dalam pemilihan target pembeli. Selain itu, proses pembuatan mudah dan cepat dari kebab ini juga tidak harus membuat pembeli menunggu lama saat membeli kebab, sehingga pembeli akan merasa puas dan tertarik dengan pelayanan kita. Nah, selain itu, menurut beliau, memulai usaha kebab ini tidak terlalu membutuhkan modal biaya yang tidak terlalu besar, dengan modal awal sekitar 8,6 juta. Selanjutnya, kendala yang sering dihadapi beliau yaitu dikarenakan tren makanan kebab yang termasuk tinggi ini, banyak sekali persaingan yang terjadi di antara penjual kebab. Karena memang sudah banyak pengusaha di luar sana yang memiliki bentuk usaha yang serupa, yang di mana hal ini juga menuntut inovasi dari masing-masing penjual untuk tetap meraih keuntungan yang maksimal dalam usaha ini. Nah, selain itu, penjual juga harus mampu untuk memilih penyuplai bahan baku, mengingat permintaan dari banyaknya pengusaha kebab ini juga sama-sama membutuhkan suplai bahan baku yang sama, sehingga terkadang sulit untuk menentukan supplier bahan baku dengan harga yang relatif rendah. Kemudian omset yang didapat beliau ini tergantung dari banyaknya jumlah pembeli yang sifatnya tidak tetap tiap bulannya. Ya, rata-rata omset per bulan yang didapat bisa berkisar di antara 2 hingga 2,5 juta rupiah per bulan. Nah, hal ini juga tergantung dari harga bahan baku yang didapat dari supplier. Nah, saran yang untuk pengusaha pemula, menurut beliau ini ada 4 poin. Yang pertama, konsisten dalam melakukan usaha. Kemudian ada selalu perkembangan strategi, ide, dan rencana kreatif untuk mengembangkan usaha ke depannya. Kemudian selalu tingkatkan kualitas barang atau jasa yang sedang dijalankan. Kemudian jangan takut gagal dan selalu melihat potensi yang ada. Selanjutnya merupakan hasil wawancara pengusaha bukan ini hasil observasi dengan pengusaha sukses tingkat nasional. Beliau ini adalah Bapak Kepala Purnawirawan Haji Haryanto. Beliau juga merupakan pendiri dan sekaligus pemilik perusahaan otobus PL Haryanto atau PO Haryanto. Dengan nama lengkap Bapak Kepala Purnawirawan Haji Haryanto. Beliau lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1959. Asal daerah beliau Kudus, Jawa Tengah, dan memiliki riwayat karir itu sebagai pendiri perusahaan otobus Haryanto atau PRO Haryanto, sekaligus sebagai purnawirawan TNI dengan masa jabatan tahun 1979 hingga tahun 2000. Dan berikut merupakan foto dari beliau. Kemudian sepak terjang dari Bapak Haryanto ini, pada tahun 1984 beliau membeli mobil angkutan bekas dengan uang muka sebesar 750.000 sebagai DP dan pembayaran yang dicicil. Kemudian pada tahun mulai 1987, bisnis angkutan beliau ini berkembang pesat sebanyak 50 unit, sehingga beliau bisa mendirikan showroom mobil angkutan kota miliknya sendiri. Kemudian pada tahun 1998, saat terjadi krisis moneter,
Sebagian angkutannya ini dijual untuk membeli 5 bus trayek Cikarang Tangerang. Nah, perusahaan tersebut diberi nama PO Haryanto sesuai dengan nama yang dimilikinya. Kemudian dengan modal kucuran dari BRI sebanyak 3 miliar, Bapak Haryanto ini membeli 6 armada bus yang di mana usahanya hampir bangkrut ketika krisis ekonomi yang melanda tahun 2007 hingga 2008. Dan beliau ini juga pernah terlilit hutang ke BRI sebesar 27 miliar. Akan tetapi setelah dijadwal ulang pembayarannya, beliau mendapat keringanan selama 5 tahun dengan bantuan Bank Nagari milik Pemprov Sumatera Barat. Nah, dalam waktu 3 tahun utang itu dapat dilunasi. Dan kini usahanya terus bertumbuh dan beliau memiliki 250 armada bus terdiri dari bus pariwisata dan bus angkutan kota antar provinsi atau AKAP. Nah, berikut merupakan foto profil perusahaan-perusahaan beliau yang di sebelah pojok atas kiri merupakan dari logo perusahaan beliau, PO Haryanto, dan sebelah kanannya ada garasi dari bus PO Haryanto beserta Bapak Purnawiaran Haji Haryanto tersebut, dan sebelahnya merupakan Mas Rian Mahendra, di mana salah satu anak dari Bapak Haryanto ini yang sekarang menjadi pemegang dari kendali usaha PO Haryanto. Kemudian di bawah pojok kiri merupakan salah satu kantor pusat yang ada di Kudus, di mana kantor ini merupakan tempat menjalankan bisnis dari PO Haryanto. Kemudian di pojok kanan bawah berikut merupakan salah satu unit bus yang ada di dalam perusahaan PO Haryanto. Kemudian kendala yang dihadapi dan omset ini yang pertama ada tingkat persaingan yang tinggi, mengingat memang ada banyak PO bus di luar sana yang memiliki usaha yang serupa. Kemudian biaya operasional yang cukup tinggi. Oleh ini kita ketahui bahwa memang biaya untuk operasional bis, terlebih lagi memang saat ini harga BBM sedang naik, bisa dikatakan bahwa biaya operasionalnya cukup tinggi. Kemudian biaya perawatan unit bus yang cukup tinggi, terutamanya dalam hal spare part dan lain-lain. Kemudian rumitnya perizinan transportasi umum dan omset yang diraih beliau ini rata-rata per bulannya bisa sebesar 3,7 miliar rupiah. Baik, itu tadi merupakan presentasi saya terkait hasil observasi dan wawancara kepada pengusaha pemula lokal dan observasi terhadap pengusaha sukses tingkat nasional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.